Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya dari kelas PJKRA 2019, NIM 1931040011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode kepramukaan dalam mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang metode kepramukaan yaitu adalah pengertiannya, di mana pengertiannya yaitu dalam kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Badan Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepemudaan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Badan Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar metode kepanduan. Prinsip dasar kepanduan mencakup antara lain: yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam serta seisinya. Yang ketiga ada peduli terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada taat kepada metode kehormatan pramuka. Lanjut, dalam pembuatan metode kepramukaan tidak terlepas dari 5 hal yang tercangkap dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat, antara lain melalui: yang pertama ada pengenalan kode kehormatan, yang kedua ada belajar sambil melakukan, yang ketiga ada sistem berkelompok, yang keempat ada sistem yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani oleh peserta didik. Yang kelima ada kegiatan di alam terbuka, dan yang terakhir ada yang keenam itu sistem tanda kecakapan. Selanjutnya kita beralih atau membahas macam-macam metode kepramukaan, di mana macam-macam metode kepramukaan ini merupakan cara belajar interaksi progresif melalui pengalaman, kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi yang menarik dan menantang. Selain itu ada pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu adalah salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Sedangkan Dharma Pramuka sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak dan memiliki upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta mematuhi sistem nilai di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Dharma Pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral yang diterapkan bersama sebagai ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab antar anggota.
di mana yang pertama ada belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok. Sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dalam bentuk pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Yang kedua ada bekerja sama dan berkompetisi, memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab, serta belajar bekerja sama dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga ada kegiatan yang menarik dan menantang, merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, yang menambah pengetahuan dan juga tentunya pengalaman. Kegiatan dengan menggunakan metode kepramukaan yang tepat pastilah merupakan kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dikarenakan dalam semua proses kegiatan peserta didik dilibatkan secara langsung, dan selanjutnya bagi para pembina pramuka yang bergiat bersama mereka menempatkan diri sebagai mitra didik. Hal tersebut akan merupakan media pendidikan yang dapat mengembangkan ketahanan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial pada diri peserta didik yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan tersebut. Penerapan metode kepramukaan pada kegiatan pramuka siaga pada prinsipnya sama saja dengan penerapan pada kegiatan pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Yang berbeda diantaranya adalah hanya dalam pelaksanaannya. Pramuka siaga yang dalam berkembangan jiwanya masih sangat tergantung pada orang tua mereka, serta cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Sehingga oleh karena itulah pembina pramuka siaga diberikan sebutan sebagai Yanda atau Bunda dan Pakci atau Bukci yang akan bersikap laku sebagai orang tua mereka, yang dengan penuh rasa kasih sayang mengasuh mereka dan sekaligus sebagai figur yang akan menjadi panutan oleh para pramuka siaga. Dalam suatu kegiatan kepramukaan, seorang pramuka adalah objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan yang dengan bimbingan, bantuan, dan dukungan pembinanya merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, dan dukungan pembinanya merencanakan mengevaluasi kegiatan yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan golongan usia pramuka atau yang biasa disebut SGTD atau masing-masing. Keterlibatan Yanda atau Bunda, Pakci atau Bukci dalam memberikan pembimbingan, bantuan, dan dukungan dalam proses sebagaimana tersebut di atas nampak sangat dominan dalam memberikan contoh yang baik. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan atau metode kepramukaan. Tujuan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa, yang pertama, membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Yang kedua ada menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Selanjutnya meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa handal pada masa depan. Kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka, sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 6. Pun terancam dalam Anggaran Dasar atau AD Gerakan Pramuka Dasar Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga atau ART Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka,
dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai: yang pertama, diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam Gerakan Pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka yang meliputi: pertama, ada kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma atau ketentuan moral. Bunyi kode kehormatannya adalah: yang pertama, Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua ada Dwi Dharma. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. B. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi Trisatya, janji dan komitmen diri, dan dasa dharma atau ketentuan moral. Yang pertama itu Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri, membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Yang kedua, dasa dharma pramuka. Yang satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Adapun kesimpulan yang didapat, yang pertama adalah metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan dan menantang, dan disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengawalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua ada pengamalan kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya dan ketentuan moral yang disebut Dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Yang ketiga ada tujuan utama metode kepramukaan adalah meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan berjuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Yang keempat ada kode kehormatan pramuka, merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sekian dari saya, mungkin itulah presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.